Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ariski dari kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema takwa. Sebelum mengawali presentasi ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian takwa. Takwa berasal dari kata wakayaki, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Takwa adalah takut kepada Allah dasarkan dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Selain itu, takwa juga merupakan salah satu bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dapat kita lihat dari apa yang dia lakukan sehari-hari, yaitu selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu adalah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam Al-Qur'an memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas. Hal ini seperti kalamnya yang artinya dan hanya kepada Allah kamu harus bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 41. Yang kedua yaitu bermakna taat dan beribadah. Kalamnya yang artinya hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Surat Ali Imran ayat 120. Dan yang ketiga yaitu dengan makna pembersih hati dari noda dan dosa. Maka inilah hakikat dari makna takwa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Nur ayat 52. Ya, terima kasih penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Melati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Dari keseluruhan ayat takwa dalam Al-Quran, diperoleh satu kesimpulan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Setidaknya ada 5 ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, dermawan, yaitu mereka yang suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun susah. Kedermawanan itu merupakan suatu kepedulian sosial. Telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 177. Surat Ali Imran ayat 15 sampai 17 dan 133 sampai 134. Kemudian surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Yang kedua, sabar, yaitu mereka yang senantiasa tahan terhadap berbagai penderitaan dan kesulitan. Telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga, mampu menahan marah manakala bisa melampiaskannya. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Kemudian yang keempat, mudah memaafkan, yaitu mereka yang bisa secara tulus memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya. Telah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Yang kelima, suka sholat malam dan suka beristighfar. Dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 dan surat Ali Imran ayat 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Faisal Salmadia Nugraha. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara agar dapat mencerminkan seseorang itu bertakwa kepada Allah SWT. Kita sebagai umat Islam harus dapat mencerminkan seseorang yang bertakwa kepada Allah dengan cara meningkatkan amal ibadah, berkata dengan perkataan yang baik untuk mendapatkan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Berikut cara agar manusia dapat meningkatkan iman dan takwanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperbaiki sholat. Salah satu caranya memperbaiki sholat dan harus dilakukan dengan khusyuk. Yang kedua, mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, melakukan evaluasi diri.
Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tentu manusia juga harus melakukan evaluasi diri. Yang kelima, menjauhi lingkungan yang buruk. Menjaga diri lebih baik ketimbang kita berada di lingkungan yang membuat kita menjadi semakin buruk. Yang keenam, menjauhi stimulus kemaksiatan. Yang ketujuh, memperbanyak syukur. Syukur berarti kita selalu mencari nikmat dan rezeki yang Allah berikan dalam keadaan apapun. Yang kedelapan, memperbanyak zikir. Dengan berzikir artinya kita dapat mengingat Allah SWT dimanapun dan kapanpun. Yang kesembilan, menikmati hidup yang Allah berikan kepada kita. Iman dan takwa yang kuat senantiasa didapatkan oleh orang-orang yang telah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Yoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Nanda Pratama, NPM 201446000113. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu perilaku yang tidak mencerminkan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tidak bertakwa kepada Allah adalah orang yang selalu melanggar ketentuan Allah dan selalu berbuat kemaksiatan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah perilaku yang tidak mencerminkan seseorang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, sering meninggalkan sholat. Dan yang kedua, selalu melanggar perintah Allah. Yang ketiga, berbuat kemaksiatan. Keempat, iri dengki. Yang kelima, ingkar janji, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatun. Di sini saya akan menyampaikan tentang hikmah dari mencerminkan sifat takwa. Apa saja sih hikmahnya? Yang pertama, mendapat pujian dari Allah, janji, pembalasan dan karunia-Nya. Yang kedua, mendapat ucapan dan penghormatan dari Allah. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diungkapkan pada Quran Surat At-Taubah ayat 7. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, dimudahkan segala urusannya. Yang kelima, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, diberikan keberkahan hidupnya, keberkahan dalam ilmunya, harta, dan keturunannya. Yang ketujuh, selalu diberikan kelapangan dan kekayaan hati. Hatinya selalu tenang, hatinya tidak kaget ketika ujian yang datang, tidak sedih ketika kehilangan sesuatu, sebab hatinya yakin apapun yang dia timpa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.